Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuhan Video. Oke, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video yang saya akan upload seterusnya. Jadi video kali ini saya akan berkongsi tentang time frame. Ada orang tanya tentang time frame, apa yang sesuai untuk kita gunakan apabila kita trade. Sebelum kita membuat trading ataupun sebelum kita masuk di dalam dunia trading, kita kena tahu sama ada kita adalah jenis orang yang swing trader ataupun kita adalah jenis orang yang scalping. Untuk saya sarankan kita menggunakan time frame H1 dan H4. Sebab 70% analisis untuk time frame H1 dan H4 itu betul. Tapi kalau saya menggunakan time frame kecil M1 hingga ke M30, saya rasa terlalu singkat ataupun terlalu busy untuk melihat chart. Sebab apa? Walaupun kita menggunakan chart H4, H4 ataupun H1, kita mesti tengok chart juga, tapi tidak selalu. Sebab kita kena ambil tahu tentang price action berkenaan dengan candlestick. Jadi saya akan berkongsi juga dengan kamu tentang price action yang berkaitan dengan candlestick. Apa time frame yang saya selalu gunakan adalah H4 dan H1. Kelebihan kita menggunakan time frame H4 dan H1 adalah kebanyakan trader di seluruh dunia, hampir 80% menggunakan time frame H4 dan H1. Oke. Jadi kalau kamu tahu atau kamu ada belajar basic forex trading, jadi kamu akan tahu kenapa kita perlu mengambil kira tentang peratusan trader yang menggunakan time frame. Oke. Jadi macam mana cara kita menggunakan time frame H4 dan H1? Saya akan tunjukkan di dalam chart supaya kamu tidak keliru cara menggunakan time frame H4 dan H1 yang betul. Sebab ramai juga orang menggunakan time frame H4 dan H1 tapi selalunya kecundang. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan kongsikan macam mana cara saya trading menggunakan time frame H1 dan H4. Jadi untuk tidak buang masa guys, mari kita mulakan. Kenapa perlu saya menggunakan H4 dan H1? Seperti setup yang saya baru bikin minggu ini. Siapa yang Anda follow tahnya, kita sudah take profit. Oke. Ini adalah time frame H4. Oke, seperti apa yang kamu nampak di dalam P Euro NZD time frame H4. Oke. Jadi andai kata price baru sampai di sini. Oke, price baru sampai di sini dan saya expect price akan sampai di sini dan membuat kenaikan. Oke. Sebab apa? Saya sudah terangkan di sini adalah QML yang fail. Jadi kita perlu respect kita punya base. Oke, selepas price naik, kita mesti respect kita punya break and retest. Setup untuk downtrend sebab kita kasih kecil. Di sini adalah downtrend, oke. Oke, sini adalah high, lower low, lower high, lower low, lower low. Sini terus ada high di sini. So ini adalah satu signal price untuk naik, oke. Jadi kita masih dalam kategori downtrend. Ini baru signal untuk trend akan berubah. Jadi kita tengok, andai kata price baru sampai sini, price akan mantul naik ke atas dan kita expect price akan sampai di sini. Oke, price akan sampai di sini. Tapi kalau kita menggunakan time frame H4, kita entry berlandaskan base, kita akan entry di sini. Bila kita menggunakan time frame H4, kita akan entry di sini, oke. Kita ada base swap zone yaitu drop, base, rally. So kita expect price akan turun. Jadi kita expect price akan turun. Daripada sini price kita buat apa? Sell limit sini. Tapi kita belum tahu price akan sampai di mana. Jadi kita mengikut analisis. Untuk time frame H4 kita ada entry di sini. Oke. Bila kita entry di sini, price tidak sampai ya. Price tidak sampai. Oke. Price tidak sampai. Jadi siapa yang Anda follow analisis saya minggu ini, kita entry di sini dan di mana stop loss kita masuk di time frame H1. Jadi saya punya take profit di sini dan entry saya di sini. Entry saya mestilah buat di body, semestinya mesti di body.
Jadi cun-cun kita zoom, cun-cun price sudah masuk di mengambil saya punya sell limit dan price turun. Kita expect price akan turun kan, so price turun lah. Jadi itulah perbedaan. So ini contoh yang pertama, kenapa saya menggunakan time frame H4 dan H1. Oke, so kita coba masuk Euro USD. Oke, apa yang kita nampak di sini, kita masuk time frame H4. Oke, sales. Oke, time frame H4 kita punya body hanya di sini saja. Oke, so kalau kita ambil kita punya break area setup, kita hanya di sini saja. So price tidak sampai. Oke, price tidak sampai dan terus membuat penurunan. Jadi kita nampak shadow nih. Di dalam shadow nih, kalau kita menggunakan time frame H4, banyak kemungkinan candlestick di dalam. Jadi kita akan masuk time frame H1 dan kita check out. Lepas itu kita akan nampak di mana kita punya base di time frame H4, dan sebenarnya masih lagi ada base yang lebih rendah daripada ini. Yang inilah shadow nih sebenarnya. Shadow. Ini adalah shadow. Oke, so sebenarnya ada lagi yang lebih rendah daripada base kita di time frame H4. So kita turunkan base untuk swap zone di area sini dan kita ambil di mana always di body atas lah untuk buy. Oke, di sini, dan price terus membuat penurunan. Oke, daripada sini sebanyak 48 pips. Memang orang bilang cukup banyak sudah. Inilah cara kita menggunakan time frame H4 dan H1 dengan betul. Oke, kita tidak boleh apabila kita entry di sini H1. Oke, contohnya kita menggunakan di sini ya. Kita tidak masuk lagi di time frame H4. Kalau di sini H1, di mana kita punya take profit. Oke, sini tidak take profit kita kan, kita tidak nampak di mana take profit kita. Tidak jumpa. Jadi price kita akan loss, sebab price akan naik balik. So kita masuk time frame H4 untuk kita mencari take profit. Oke, time frame H4 kita akan nampak di sini ada satu base. Oke, ini adalah kita punya entry. Dan price sudah naik dan price membuat penurunan. Di sini ada satu base. Oke, di sini ada satu base. Dan disinilah kita punya take profit. Itu saja, senang. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Jangan lupa besok kita ada weekly analysis. Kita akan berjumpa lagi di video weekly analysis besok. Daripada saya Bob Rompuvan, bye bye.